Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama kembali di dalam pendalaman Alkitab kita pada sore hari ini. Dan saat ini saya mengambil sebuah tema, dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Dengan bacaan yaitu dari Roma 6 ayat 1 sampai 14 dan 1 Petrus 1 ayat 3. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala karunia dan berkat Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Berkati dalam pendalaman Alkitab kami secara online pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan para peserta pendalaman Alkitab di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kiranya senantiasa di dalam anugerah dan kasih Tuhan, sehingga kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Di dalam keyakinan iman Kristen, dogma tentang kelahiran kembali menjadi salah satu tema yang penting. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diharapkan dapat menjalani hidup baru bersama dengan Tuhan. Hidup baru tersebut adalah hasil dari proses yang disebut kelahiran kembali. Di dalam proses tersebut kita diajak untuk mematikan kedagingan kita bersama dengan kematian Kristus untuk kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu ke dalam kehidupan yang baru. Nah, tentang kelahiran baru ini, mungkin kita bisa belajar dari sosok seorang pendeta yang unik. Sosok itu bernama Pendeta Agus Sutikno. Tato di sekujur tubuhnya menjadi bukti sejarah bahwa ia dahulu adalah anak jalanan dengan berbagai tabiat yang menyertainya. Ia yang dahulu suka mabuk, mengkonsumsi obat terlarang, dan hidup menggelandang di jalan. Kisah hidup Agus berubah, yaitu ketika Tuhan Yesus menjumpai secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mampu mengubah hidupnya. Yang tadinya tidak percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya hidup seenaknya sendiri, sekarang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Proses hidup barunya juga bukan proses yang sederhana. Ia sempat dicurigai dan tidak dipercayai oleh orang-orang Kristen. Namun, ia tetap mencari Tuhan. Sebelum ia mendapat rekomendasi masuk di sekolah teologi,
ia harus mengabdi selama 5 tahun untuk menjadi tukang bersih-bersih di gereja. Pekerjaan membersihkan toilet yang tidak pernah mau ia kerjakan saat itu harus ia kerjakan. Awalnya hatinya tentu memberontak karena ia pun tidak suka disuruh-suruh. Namun kekuatan dari Tuhan menolongnya sehingga ia mampu diubah menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau melayani sebagai hamba. Saat masih mengikuti pendidikan teologia, ia adalah satu-satunya mahasiswa yang tidak dikirim praktek di jemaat. Mungkin kita bertanya, mengapa? Karena tubuhnya yang dipenuhi dengan tato. Ketika lulus pun, ia tidak diterima oleh satu jemaat pun untuk menjadi pendeta. Terhadap semua perlakuan tersebut, awalnya ia juga kecewa, marah, dan protes. Namun pada akhirnya ia mampu menerima semua itu dengan lapang dada dan terus memegang komitmennya untuk melayani Tuhan. Sampai pada akhirnya dalam pergumulannya Tuhan memanggilnya untuk menjadi pendeta bagi orang-orang jalanan, yaitu sejak tahun 2000. Disitulah ternyata menemukan passion, panggilannya. Ia diajak Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang tersisih di Semarang. Pendeta Agus Sutikno mendirikan yayasan yaitu Hati Bagi Bangsa. Ia memberi pelayanan pendampingan kepada kaum transgender, memberikan pelayanan bagi gelandangan dan juga para pekerja seks komersial, beserta dengan anak-anaknya. Dan dia tidak memberikan pelayanan, memberikan beragam keterampilan supaya mereka dapat berhenti dari pekerjaan itu dan memulai pekerjaan baru dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga menjadikan orang-orang yang dahulu tersisih, terbuang, menjadi orang-orang yang mandiri. Setiap kita dipanggil untuk dilahirkan kembali agar dapat menjalani hidup baru dengan karakter, gaya hidup, dan spirit yang baru. Mungkin perjalanan yang kita jalani dalam proses kelahiran kembali juga tidak mudah, seperti yang dialami oleh Agus Sutikno. Namun, satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pendalaman Alkitab pada saat ini lebih kepada kesaksian. Dan kita pun dapat bersaksi tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui pertanyaan untuk kita diskusikan.
Selamat berdiskusi dan selamat menjalani kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.